Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Fadil Airlangga dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 1 dengan NIM 221440012. Oke, di sini saya akan mempresentasikan topik atau judul perbandingan pengujian lampu otomatis berbasis LDR menggunakan Tinkercad dan Proteus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Lampu otomatis berbasis LDR atau Light Dependent Resistor adalah sistem pencahayaan yang menggunakan sensor LDR untuk mengontrol nyala dan mati lampu secara otomatis berdasarkan tingkat cahaya di sekitarnya. Sensor LDR memiliki resistansi yang berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima. Sistem lampu otomatis ini dapat membantu menghemat energi, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi pencahayaan. Meskipun demikian, ada juga keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Oke. Nah, di sini ada gambar dari Tinkercad dan Proteusnya, ada rangkaiannya, bisa dilihat kiri dan kanan. Oke, lanjut ke manfaat pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada efisiensi energi, yaitu membantu menghindari penggunaan listrik yang tidak perlu dan menghemat energi secara signifikan. Yang kedua ada penghematan biaya. Ini memungkinkan pengguna listrik yang optimal hanya ketika diperlukan, sehingga mengurangi tagihan listrik bulanan. Oke, kita bisa lanjut ke Tinkercad dan Proteusnya. Nah, ini di Tinkercad ada resistor berjumlah 2, terus transistor NPN, baterai 9 volt, terus ada LDR, ada multimeter jumlahnya 2 dan breadboard mini. Nah, untuk Tinkercad sendiri ini adalah simulasi rangkaian lampu otomatis yang biasanya digunakan pada lampu jalan saja. Kita simulasikan prinsip kerjanya sama seperti yang tadi. Apabila dalam keadaan gelap, resistansi LDR sangat besar, sehingga tidak ada arus yang melewati LDR, sehingga arusnya langsung masuk melewati transistor dan kemudian akan dihambat oleh resistor dan dialirkan kepada LED, sehingga LED tersebut dapat menyala. Nah, apabila kita beri sedikit cahaya atau dalam keadaan terang, maka resistansi LDR akan mengecil dan tidak ada arus, atau arus yang mengalir pada LED itu sangat kecil sehingga tidak mampu menghidupkan LED tersebut. Oke, kita coba start ya. Tuh, jadi lihat ketika LED kita bisa kita lihat ketika LDR kita dalam kondisi gelap atau pada saat keadaan gelap, lampu LED-nya itu menyala. Ketika dalam keadaan terang atau pada saat pagi hari, siang hari, atau sore hari, lampu ini akan mati. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ketika mati, ketika LDR ini keadaan gelap dan LED kondisi menyala, jumlah volt di LED ini sebesar 1,93 volt. Sedangkan di bagian LDR didapat hasil sebesar 8,27. Coba kita ubah ketika kondisinya terang atau LED mati. Nah, terlihat kan untuk pada di posisi LED-nya itu dapatnya 1,80, sedangkan di LDR-nya itu 3 volt. Yang tadinya itu 1,93 itu menjadi 1,80, dan LDR-nya yang sebelumnya itu 8,27 menjadi 3 volt. Oke, kita stop dulu. Lanjut ke Proteus. Nah, ini mungkin rangkaian sederhana dari lampu otomatis berbasis LDR. Di sini tuh ada LDR, ada voltmeter, ada resistor yang besarnya 1 kilo ohm, terus ada alternator. Ini di setting 9 volt. Sebentar. Nah, ini di setting 9 volt, ini transistor, ini relay, LDR, terus ini volt juga, ini AC. Nah, bagi kita luxnya kita turunkan dulu.
Nah, kita turunkan menjadi 0. Lalu kita play. Nah, ketika di play bisa dilihat tegangan yang di LDR itu 8,69. Sedangkan di LED kondisinya itu mati, yang berarti ini kondisi terang dan lux 0,1. Coba kita naikkan sampai LED tersebut menyala. Nah, kita menyala pada saat 27 lux. Nah, untuk besar LED-nya itu di sini 27. Untuk besar volt tegangan di sini adalah 7,78 dan LED di sini itu 5,98. Oke. Oh ya guys, perlu diketahui relay itu mempunyai 5 pin. Di sini terdapat 5 pin. Yang pertama dan yang kedua ini adalah pin coil yang digunakan untuk menghubungkan coil ke emitor dan coil ke ground. Nah, fungsinya coil tersebut adalah menghidupkan saklar pada pin NO dan pin NC adalah normal open, di mana pin COM dapat terhubung ke NO sehingga lampu tersebut dapat menyala. Sedangkan pin NC normal close, di mana pin COM tersebut dengan pin NC dan lampu arah pin NC tersebut tidak terhubung kemanapun. Nah, oleh karena itu lampu tersebut tidak akan bisa menyala. Bisa dilihat untuk kerja rangkaiannya di sini. Arus akan terbagi, di mana arus akan masuk melalui resistor dan satu lagi arus akan masuk ke kaki kolektor. Nah, arus yang masuk ke kolektor itu tidak bisa dialirkan ke emitor karena basis transistor tidak memiliki cukup arus. Karena resistansi LDR jika dalam keadaan terang, maka resistansi LDR akan sangat rendah sehingga arus yang masuk ke basis itu hanya sedikit dan harus cenderung mengalir ke kaki LDR-nya, sehingga harus mengalir dari resistor ke LDR, dari LDR terhubung ke ground. Itu menyala. Kita turunkan lagi, coba sampai relay ini berpindah lagi. Nah, jika dalam keadaan gelap, maka resistansi LDR tersebut akan sangat tinggi sehingga arus yang mengalir dari resistor kemudian ke kaki LDR, karena resistansinya tinggi sehingga arus tersebut tidak melewati kaki LDR tersebut, sehingga arus akan cenderung memilih jalur yang memiliki resistansi yang lebih rendah. Oleh karena itu, arus yang mengalir dari resistor 1 kilo ohm akan mengalir ke basis transistor, sehingga basis transistor akan diberi arus yang cukup besar sehingga transistor tersebut akan aktif dan arus yang telah dikumpulkan pada kaki kolektor tersebut dapat dialirkan ke kaki emitor. Nah, setelah arus mengalirkan dari kaki kolektor, kaki emitor arus akan mengalir ke coil yang ada pada relay. Nah, di sini relay akan memulai bekerja. Nah, jika coil tersebut diberi tegangan, maka coil tersebut akan men-switching pin NC ke pin NO, sehingga pin COM dan pin NO akan saling terhubung dan lampu tersebut dapat menyala. Seperti itu kurang lebih prinsip kerjanya. Sedangkan nah, jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka rangkaian lampu otomatis menggunakan sensor cahaya ini cocok digunakan sebagai lampu taman atau lampu rumah. Karena rangkaian lampu otomatis ini kita tidak akan melakukan switching secara manual. Tetapi jika dalam kondisi tertentu atau kita mengandalkan sinyal matahari, maka LDR akan membaca, di mana jika sinyal mataharinya masih terlihat, otomatis resistansi LDR akan masih seakan sangat rendah. Sedangkan jika sudah masuk malam, maka resistansi LDR tersebut akan sangat tinggi, sehingga lampu yang pada rangkaian ini dapat menyala seperti itu. Kita coba dari Tinkercad-nya kita play, dan dari Proteus-nya kita play. Nah, ini kita bentar ganti LDR-nya ketika kondisi mati. Kita naikkan sampai dia 27 lux.
Oke, kita tulis penjelasannya. Nah, dan kita ini bisa dilihat kan di sini untuk di Proteusnya menyala, berarti keadaan gelap, sedangkan di Tinkercad juga pun sama. Nih, ketika dia gelap, dia menyala lampunya. Nah, besar tegangan di LED itu kan 1,93 volt, sedangkan di Proteusnya kan di sini berapa ini? Tuh, berubah-berubah tidak pasti. 1 sampai 5 volt itu. Nah, sedangkan di LDR-nya itu udah fix 7,78 di Proteus, sedangkan di Tinkercad-nya itu 8,27. Itu keadaan lampu menyala. Coba kita ganti ketika kondisi lampu mati. Nah, ketika lampu mati, otomatis di Tinkercad itu LDR-nya sebesar 3 volt, sedangkan di Proteus itu masih sama 7,87. Sedangkan untuk di LED-nya di Tinkercad itu 1,80, sedangkan di Proteusnya itu kosong atau tidak memiliki tegangan. Kenapa? Kenapa bisa perbedaannya itu sangat jauh? Apa yang saya lihat begitu banyak perbedaan hasil karena tujuan dari pengujian ini sama, dikarenakan keduanya menghidupkan bahan lampu sebagai tanda aktifnya sensor cahaya. Dan perbedaan ini didapatkan kedua pengujian di Tinkercad dan Proteus dikarenakan oleh keterbatasan komponen yang ada di Tinkercad. Kan di Tinkercad itu tidak ada relay, sedangkan di Proteus itu ada relay. Untuk analisa kondisinya, menurut saya itu pertama itu ketika perubahan cahaya lingkungan, lampu otomatis berbasis LDR merespon perubahan tingkat cahaya di sekitarnya. Yang kedua itu ada pengaruh cahaya tambahan sensor. Pengaruh cahaya tambahan. Cocok LDR dapat dipengaruhi oleh sumber cahaya tambahan di sekitarnya. Seperti misalnya itu jika ada lampu neon terang atau lampu sorot lainnya yang memancarkan cahaya di sekitar sensor LDR, hal ini dapat mempengaruhi pengukuran cahaya yang dilakukan oleh sensor tersebut. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Oke, nah sini ada kesimpulan. Apa yang saya dapat didapatkan kesimpulan, yaitu solusi yang efisien dan efektif untuk mengontrol pencahayaan secara otomatis adalah lampu otomatis berbasis LDR. Lampu dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dengan menggunakan sensor LDR yang mendeteksi tingkat cahaya di area sekitarnya. Beberapa keuntungan dari pengoperasian lampu otomatis berbasis LDR antara lain adalah peningkatan efisien energi, pengurangan biaya, kemudahan penggunaan, peningkatan kecerahan cahaya, dan peningkatan perlindungan tambahan. Namun demikian, ada masalah lain yang harus dipertimbangkan selama implementasi seperti keterlambatan respon dan pengaruh cahaya tambahan pada sensor LDR. Caranya itu yang pertama adalah lakukan kalibrasi dan pemilihan secara rutin. Yang kedua adalah lakukan uji kinerja dan respon agar sesuai harapan. Yang ketiga adalah pilihlah sensor LDR yang berkualitas dan sesuai apa yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian apa yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.